Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika kamu berhenti mikirin mantan. Saat itulah mantan tak bisa berhenti mikirin kamu. Merangkak ke rumahmu pun akan dia lakukan, asal bisa kembali bersamamu. Ya, jadi sesungguhnya rumus-rumusnya di dunia fana ini amat sangat sederhana. Saat kita jungkir balik memikirkan mantan, mantan tidak pernah memikirkan kita. Ya, kenapa? Karena dunia itu semakin kita pikir, maka dia akan semakin menjauh. Dunia itu semakin kita kejar kenikmatannya, maka larinya semakin cepat. Tidak bisa kita kejar. Itu rumusnya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Dunia ketika hendak kita pikirin terlalu serius. Ya. Artinya kita bekerja untuk niatan ibadah. Kita mencari nafkah untuk niatan ibadah. Kita mencari jodoh juga untuk tujuan beribadah, bukan untuk mencari kenikmatannya, tetapi sebagai sarana kita di dalam beribadah. Maka ketika dunia tadi tidak kita pikirin kenikmatannya, maka dunia yang akan datang kepada kita, merangkak, menyembah di depan kita agar kita mengambilnya. Itu rumusnya juga, ya. Sehingga memang mantan kok rasanya susah sekali untuk dijangkau, untuk dicapai, karena kita pikirin terus. Kita begitu sibuk berputar-putar dengan khayalan seputar kenikmatan yang bisa kita raih ketika kita bersama dengan mantan. Oh, kalau bersama mantan itu bahagia. Oh, kalau bersama dengan mantan itu nikmatnya luar biasa. Sehingga kita menjadikan mantan menjadi tujuan hidup kita. Seperti halnya orang yang begitu sulit untuk kaya karena menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, kalau sekarang kita mikirin mantan terus, agar mantan yang berbalik mikirin kita, adalah berhenti memikirkan mantan untuk melakukan satu hal ini. Nah, sebelum kita bahas satu hal ini, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, apa satu hal ini? Satu hal ini adalah memikirkan akhirat kita. Memikirkan bekal kita kelak di akhirat. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk melamun memikirkan mantan, berandai-andai dan seterusnya. Tetapi tidak banyak waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Kita bisa menghabiskan waktu belasan jam setiap hari
untuk mencari cara mengintip akun media sosial mantan. Kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat fotonya, melihat kembali video-video ketika bersama dengan dia. Tetapi tidak banyak waktu yang kita gunakan untuk beribadah, waktu yang kita gunakan untuk berzikir, waktu yang kita gunakan untuk mengaji. Saat kita bekerjanya untuk mencari uang, bukan berniat untuk ibadah. Kalau ada uang di sana, kita mendapatkan rezeki, maka rezeki itu bernilai ibadah kalau niatnya ibadah. Orang yang niatnya hanya mencari uang, dapat uang, uangnya disimpan, dibelanjakan, beli kuota internet, handphone baru, bersenang-senang. Tetapi orang yang bekerja niatnya ibadah, dia dapat uang, kalau ada kelebihan, dan dia tidak pernah melupakan untuk mengeluarkan zakatnya. Karena dari rezeki yang dia dapatkan itu juga ada hak orang lain yang harus dia keluarkan zakatnya. Hidupnya menjadi indah karena hidupnya adalah ibadah kepada Allah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala akhinahu fi qalbihi wa atadkhud dunya wa hiya rahimatun. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya, kenapa bercerai, berpisah, gagal menikah? Karena mantan yang kita jadikan sebagai tujuan hidup kita. Tadi dalam hadis dijelaskan, ketika dunia yang dijadikan tujuan, maka tujuan itu menjadi tercerai-berai. Tetapi ketika akhirat yang menjadi tujuan, maka semuanya akan dipersatukan kembali kepada kita. Dan dunia akan mendatangi kita. Mantan yang akan mendatangi Anda ketika Anda berhenti memikirkan mantan dan mengubah tujuan hidup Anda untuk beribadah, tujuan hidup Anda untuk selamat dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.